Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tafin. Jadi kali ini kita akan melanjutkan project HTML kita, belajar HTML kita dari minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membuat list seperti ini ya, kemarin itu bagaimana cara membuat list. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang cara membuat tabel di HTML. Tuh. Untuk pembuatan tabel itu sendiri pasti teman-teman udah tahu ya, unsur apa aja yang ada di dalam tabel. Ada 4 ya. Ada baris, yaitu dari menyamping, lalu ada kolom itu ke bawah, lalu ada sel, yaitu kotaan yang hasil perpotongan antara baris dan kolom, lalu ada garis gitu ya. Lalu lanjut di tabel HTML itu sendiri itu ada apa aja. Nah, untuk tag atau elemen yang ada di tabel HTML itu kita ada 6 ya teman-teman, yaitu ada table, bisa disingkat menjadi TB, lalu ada tit, itu TH ya kalau nggak salah gitu ya, TD tit, lalu ada T-body, lalu ada TR itu table row, TD itu tabel data, dan TH tadi table head. Tuh. Lalu untuk table, tag table itu sendiri itu untuk membungkus tabelnya, untuk membungkus tabelnya itu table. Lalu untuk tit itu untuk membungkus bagian kepala tabel atau tabelnya. Jadi misalnya dari tabel itu ada judulnya biasanya di atas, nah itu menggunakan tit. Lalu ada T-body itu untuk membungkus bagian body dari tabel. Jadi body itu isi dari tabelnya itu apa tuh. Lalu TR itu table row untuk membuat garisnya. TD tabel data untuk membuat selnya. Lalu ada TH atau table head untuk membuat judul pada header. Itu. Nah, yang paling penting untuk diingat itu ada 3 saja dari ke-6 elemen, ada tabel, TR dan TD tadi ya, table row dan table data. Kalau untuk yang elemen lainnya tadi seperti TH, terus TH, T-body dan T-head itu opsional, boleh digunakan dan boleh tidak gitu ya. Oke, jadi langsung saja kita buat untuk listnya ini kita hapus ya. Kita bakal membuat ulang. Astagfirullah. Ini ya, list coba buat tabel. Oke, table, jangan lupa tag table yang tadi ya. Table ini dalam bahasa Inggris masuk menjorok ada TR table row-nya untuk membungkus atau untuk membuat garis. Kalau table untuk membungkus tabelnya, membuat baris, terus ada TD, ini baris 1 kolom 1,
Jadi kalau TD ini pertama baris 1 kolom 1 kita isi apa isinya seperti ini. T A baris 1 B1 K1. Oke, lalu dikasih penutup. Lalu untuk ketika ingin pindah ke kolom 2, maka tinggal cukup di bawahnya gini ya. Nah, seperti ini masuk ke baris 1 kolom 2 gitu. Oke, ketika ingin pindah baris bagaimana? Untuk pindah baris kita hanya perlu membuat lagi tiknya di sini ya, TR. Nah, ini baru kita masukin TD lagi. Nah, ini masuknya ke B2 kolom 1 itu teman-teman. Bawahnya lagi ini masuk ke B2 kolom 2. Ini ya. Jadi ini ya. Jangan lupa dikasih penutup. Oke, seperti ini. Nah, nanti dari hasil dari ini kan masih belum kita kasih garis ya. Jadi untuk ngasih garis nanti kita tambahkan beberapa elemen di dalam tabel ini ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini, nanti susunannya ini ada di sebelah kiri, paling kiri, terus ini di bawahnya, di sampingnya ya. Ini nanti tulisan ini berada di samping kanan dari baris 1 kolom 1. Lalu untuk baris 2 kolom 1 ini di bawahnya, tepat di bawah ya, baris 1 kolom 1. Lalu untuk titik yang ini itu berada tepat di sebelah kanan dari B2 kolom 1 dan berada di bawah B1 kolom 2 gitu. Tapi ini masih belum ada garisnya ya, karena masih belum kita kasih atribut. Nah, atributnya apa? Untuk menampilkan garisnya, yaitu dengan cara mengasih atribut border. Jadi di tabel ini ya, di tabel itu fungsi untuk mengasih sebuah style dalam kolom atau kolom tabel kita ya, stylenya bagaimana. Begitupun juga dengan garis. Jadi untuk menampilkan garis kita masukkan atributnya di fungsi atau di elemen tabel ini. Kita masukkan atribut border untuk membuat garis ya. Border sama dengan satu seperti ini, merah. Seperti ini ya. Nah, border 1 yaitu untuk ukurannya ini ya. 1 itu untuk membuat ukurannya. Jadi 1 itu ukuran garis dari yang paling kecil. Itu 1. Lalu jika ingin diperbesar lagi garisnya, mungkin bisa kasih 2 atau enggak 3 ini ya. Tuh. Nah, nanti otomatis muncul garis di samping-samping ini. Nah, nanti kita lihat di menit terakhir. Lalu kita juga dapat mengasih jarak antar selnya dengan sel padding ya. Nah, kita menambahkan atribut sel padding untuk mengatur jarak antara teks dengan garis di dalam sebuah sel gitu. Karena nanti kalau kita hanya seperti ini saja,
otomatis benar ini kurang otomatis jarak antara garis dengan isi dari sel ya itu akan sangat berdekatan dan jaraknya hanya beberapa mili saja gitu. Sedangkan kalau kita kasih sel padding nanti untuk ukuran garisnya itu lebih besar, jadi nggak terlalu nggak terlalu membungkus isi dari selnya gitu ya, hanya di pinggir-pinggirannya saja gitu. Nah, untuk sel padding itu kita masukkan mana atributnya? Sama, kita masukkan di dalam elemen table. Nah, di dalam elemen table itu kita masukkan ini, kita spasi lalu kita masukkan sel padding. Nah, ini udah ada ya, sel padding ini. Padding sel sama dengan lah. Ini untuk ukurannya mau berapa ukuran spasinya gitu, mau 20 kah 15 kah, lalu kita tutup seperti ini. Udah, kita tanpa kasih koma, tanpa kasih titik atau apapun gitu ya. Nah, ini atributnya yang ini di dalam elemen table ini tuh. Lah, lalu bagaimana untuk kita setel lagi, kita beri warna dalam tabelnya. Beda dengan atribut table. Kalau table ini secara keseluruhan ya, mencakup semua set. Sedangkan kalau kita ingin memberi beberapa warna di beberapa sel saja, jadi tidak semua sel, kita bisakkan hanya satu sel saja yang berwarna. Itu bagaimana? Nah, ketika kita ingin menambahkan warna di satu sel saja, kita masukkan atributnya di menu sini, TD. Nah, kita masukkan atributnya di menu TD. Tapi kalau kita ingin masukkan di table, maka mengubah semua warna dari sel itu. Misalnya kita ingin memuat warna apa gitu, kita masukkan di TD ini ya, per selnya. Misalnya BG color ini. Color, nah kita mau warna apa? Red misalnya. Red. Udah, selesai. Gini aja. Nah, ini nanti otomatis selnya berwarna merah. Itu. Bisa juga kita memberi warnanya setiap baris. Kalau ini setiap sel, kalau di sini bisa setiap garis di TR-nya ini ya. TR-nya setiap baris. Dulu lah, di bawah sendiri aja ya. Nah, ini misalnya kita kasih BG color. Nah, oh ya, untuk pengasihan warna ini bebas ya, kita bisa menggunakan kata-kata seperti red menyebutkan warnanya, atau kita bisa menggunakan kode itu seperti kodenya warna hijau 0 hashtag ya, jangan lupa kasih hashtag untuk kode, hashtag 00 FF 80 itu ya, ini untuk kode warna hijau. Lah, ketika kita masukkan di TR, maka satu baris dari kiri sampai kanan itu akan berwarna hijau seperti itu. Kalau di ininya, di tabelnya kita ngasih BG color juga, misalnya black ini ya, udah semuanya warna hitam gitu semua hasilnya seperti itu. Oke, mungkin kita akan lanjut next untuk melihat hasil ini ya.
Baik teman-teman, jadi ini dia hasil dari itu tadi ya, dengan kita tentang tabel. Nah di sini ada B1 K1. Nah seperti ini. Ketika kita memasukkan colornya, bagi colornya di tag tabel, maka akan menghasilkan warna hitam semua ini ya. Jadi semua sel ini warna hitam. Lalu ketika ini juga hilang ya kata-katanya, ada B2, B1, K2 itu sama-sama warna hitam ya. Untuk merubah warnanya bisa kita masukkan di TD font color, nanti bisa itu ya. Ini kita coba di sini ya, font color atau mungkin beda lagi. Oke, bentar. Oh ya, lupa gimana cara ngasih itunya ya. Oke, jadi ini kurang kelihatan ya. Oke, next. Kalau kita rubah background colornya menjadi, kita hapuskan ya di background color tabelnya, jadi nanti warna defaultnya akan berubah menjadi ya putih seperti ini ya. Tuh teman-teman. Nah ini untuk ukurannya tadi seperti yang saya bilang, cell padding. Nah kalau kita tanpa cell padding ini ya, misalnya kita masukkan cell paddingnya 0 gitu, lalu kita lihat hasilnya tuh, jadi berdekatan seperti ini defaultnya ya. Jadi kalau kita tidak memberikan cell padding, jarak antar sel dengan garis, isi sel dengan garis, maka akan berdekatan seperti ini itu. Tapi ketika kita beri jarak sel padding sama dengan 10-15 misalnya, maka akan berjarak tuh seperti itu ya. Lalu ke border, itu border 3 ya. Kalau kita misalkan border 1, kita tulis border 1 ya, lalu kita tuh lebih tipis kan. Nah itu fungsi dari border ya, untuk memberi ukuran dari garisnya, mau tebal, tipis gitu. Lalu next ke pewarnaan, bisa dilihat tadi pewarnaan untuk di tabel itu akan keseluruhan ya, mengubah warna keseluruhan. Lalu untuk warna di elemen atau di elemen TD, table data, itu akan hanya satu sel saja yang akan diwarnai itu. Kalau di TR nya, table row nya akan dibuat seperti ini, satu baris itu ya, dari kan lagi satu baris itu akan diwarnai. Nah ini bisa menggunakan kode tadi ya, ini warna hijau seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Jadi untuk next materi ditunggu saja. Mungkin kita masih membahas seputar tabel ini ya, pembuatan tabel di HTML seperti itu.
Oke, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye bye.